Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal ibad ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya, umumnya mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahnya dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya, dengan harapan dan tujuan kita dapat memperoleh kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak nanti. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, Luqmanul Hakim yang nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran, pernah satu ketika beliau memanggil putranya yang bernama Taran, lalu beliau duduk bersamanya memberikan beberapa pesan terhadap anaknya. Ya bunayya, innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillahi wa sulusun linnafsi wa sulusun liduni. Wahai putraku, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillahi, sepertiga milik Allah, wa sulusun linnafsi, sepertiga untuk dirinya, wa sulusun lidudin, dan sepertiga untuk cacing. Maka nasihat ini merupakan nasihat pesan moral terhadap putranya Taran. Wahai anakku, ingatlah engkau bahwa engkau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Engkau hidup karena lantaran Allah menitipkan ruh ke dalam jasadmu. Jagalah baik-baik dirimu, jagalah tubuhmu, jadikan tubuhmu itu sebagai jembatan untuk mencapai keridhoannya. Laksanakanlah apa yang menjadi kewajibanmu di dunia ini. Jauhilah apa yang dilarang oleh Tuhanmu. Karena hakikatnya hidupmu di alam dunia ini adalah Allah perintahkan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Ingatlah wahai anakku Taran, Allah ciptakan dunia ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat dirimu. Dan Allah titipkan umurmu, dan Allah berikan juga masa hidupmu di dunia ini. Itu pun merupakan titipan dan amanah dari Allah untukmu. Tidak ada satu perbuatan, tidak ada umur yang berlalu begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban kelak nanti, wahai putraku. Oleh karenanya kau harus ingat,
Yang akan kembali kepada Tuhanmu adalah wa amma man huwa lillahi farruhu. Yang akan kembali kepada Tuhanmu adalah ruhmu. Karena ruh itulah yang menyebabkan jasadmu hidup. Karena ruh itulah yang menyebabkan engkau dapat beraktivitas di alam dunia ini. Silakan hiduplah sesuka hatimu, silakan hiduplah sekepengenmu, silakan pula kau cintai apa yang kau inginkan. Namun ada satu ungkapan dari orang bijak, la tatamassak bisyai'in laisa lahu raghbatun fika. Janganlah kamu memegang erat sesuatu yang tidak memiliki keinginan untuk bersamamu. Artinya apa? Silakan kau cintai apa yang kau inginkan di dunia ini. Kau cinta kepada harta, silakan. Kau cinta kepada keluargamu, silakan. Semua itu adalah terserah pada dirimu. Tapi yang pasti, semua itu tidaklah akan abadi. Semua itu akan musnah. Semua itu akan habis seiring waktu hidupmu di dunia ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Luqmanul Hakim kepada putranya, wa sulusul li nafsihi, dan ada yang menjadi milikmu, yaitu apa? Fa'amaluhu, yaitu amal perbuatanmu. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa anak Adam itu memiliki 3 teman. Ada yang mengikutinya sampai kepada hartanya, keluarganya. Kata baginda Nabi, yang mengikutinya hingga ruhnya dicabut adalah hartanya. Yang mengikutinya hingga ke liang kubur adalah keluarganya. Yang mengikutinya hingga hari kiamat adalah amal perbuatannya. Amal perbuatan adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas diri kita. Nah, inilah yang kelak nanti atas diri kita dipertanyakan. Atas semua perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan baik ataupun buruk, maka itu nanti akan menyertai kita. Maka itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita atas apa yang pernah kita perbuat semasa hidup kita di dunia. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Perbuatan baik akan menemui kebaikan, artinya Allah akan balas kebaikan itu sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan perbuatan jahat atau perbuatan buruk niscaya pun akan dapat balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini ada sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Dan ingat bahwa ada 2 malaikat yang selalu bersama kita, yaitu Raqib dan Atid. Orang lain boleh tidak lihat kita di saat kita melakukan perbuatan zalim. Orang lain boleh tidak tahu apa yang kita kerjakan saat orang tidak tahu kita melakukan apa. Tapi ingat, ada 2 malaikat yang senantiasa mengikuti kita. Dia mencatat semua perbuatan apa yang kita kerjakan. Pada jam berapa, hari apa, itu akan dicatat oleh 2 malaikat ini. Dan nanti amalan itu akan diserahkan oleh Allah atas apa yang kita kerjakan. Dan nanti di sana
kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita di hadapannya. Dan yang terakhir, kata Luqmanul Hakim kepada putranya, wahai putraku, ini yang kau perlu ingat. Wa amma man huwa lidudu fajismuhi. Yang terakhir, wahai putraku, tubuhmu nanti akan kembali di mana asalnya dia. Allah ciptakan dia dari tanah, dan Allah kembalikan lagi kemana dia asal. Dan nanti tubuhmu itu sudah tidak berharga lagi. Nilai tubuhmu sudah tidak ada bernilai lagi. Kau hidup dulu semasa di dunia, orang boleh menyanjungmu, orang boleh menghormatimu pada saat di dunia saja, wahai putraku. Tapi pada saat nanti ruh yang dititipkan oleh Allah ke dalam tubuhmu, ruh yang dititipkan oleh Allah ke dalam jasadmu, diambil oleh yang punya, maka tidak ada nilainya harga tubuh itu. Tidak ada lagi nilainya jasadmu itu. Orang yang dulu hormat kepadamu pada saat itu hanya memperhatikan bahwa engkau sudah tidak lagi bergerak, engkau sudah tidak lagi bisa menjalankan aktivitas, dan mereka akan mengantarkanmu ke tempat peristirahatannya. Dan disitulah akhir dari perjalanan hidupmu, dan engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang telah pernah kau perbuat semasa di duniamu. Sebelum penyesalan itu datang, wahai putraku, laksanakanlah apa yang menjadi kewajibanmu di alam dunia ini. Berusahalah selalu untuk menjauhi apa yang dilarangnya, agar kau dapat selamat hidup di dunia dan akhirat. Ingat, tubuhmu itu nanti akan kembali kepada tanah, dan di tanah itu adalah tempatnya cacing. Engkau akan digerogoti oleh belatung, tubuhmu akan hancur, dimakan oleh belatung dan cacing. Maka disitulah engkau akan memahami arti sebuah kehidupan. Dan ini merupakan sebuah nasihat yang sangat berharga lagi buat kita, bahwa kita adalah makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini hanyalah sesaat saja. Kita akan dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban terhadap amalia kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah dan taufiknya, serta dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kabar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa ta'amanaha wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa thana bi malaikati bi kursi wa ayyaha bil mu'minina min ibadi. Fa qala azza bil qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatu sahabati wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir
faghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salli. Allahu akbar. Subhanallah. لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام سلام أشهد أن محمد رسول صلى كما صلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.